Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke sobat semua, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial cara membuat pupuk urea skala rumahan ya teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman supaya tahu bagaimana caranya dan bahan apa saja yang diperlukan, silakan simak video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita memasuki bahan yang pertama teman-teman. Untuk bahan pertama yaitu kita menggunakan daun cabai-cabean ya teman-teman. Ini adalah daun rumput cabai-cabean. Nah, mengapa saya menggunakan daun rumput cabai-cabean ini? Karena pupuk urea itu mengandung nitrogen dan daun cabai-cabean ini cukup tinggi mengandung nitrogen. Nah, jadi daun apa saja yang direkomendasikan untuk membuat pupuk urea cair atau pupuk urea skala rumahan ini ya teman-teman. Nah, jadi daun yang direkomendasikan itu yaitu yang pertama ada daun lamtoro ya teman-teman. Daun lamtoro itu daun biasa disebut itu daun petai Cina ya teman-teman. Nah, jadi bisa menggunakan daun bayam juga, bisa juga menggunakan daun gamal, dan bisa juga menggunakan daun kelor. Nah, intinya jika tidak ada daun-daun itu, kita juga bisa menggunakan daun rerumputan, yang penting yang masih hijau ya teman-teman, karena masih cukup tinggi mengandung nitrogen. Nah, jadi di sini langsung saja bagaimana cara pembuatannya. Di sini tadi rumputnya itu saya cabutin ya teman-teman, karena rumput cabai-cabean ini cukup mudah sekali dicabut. Nah, jadi sekarang saatnya sebelum kita proses pembuatan yaitu kita potong dulu bagian bawahnya sini ya teman-teman, menggunakan parang atau pisau seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita ambil ke atasnya saja, akar-akarnya tidak perlu digunakan ya teman-teman. Jadi kita ambil yang hijau-hijaunya saja seperti daun dan pelepah-pelepahnya. Nah, ini daun cabai-cabean ini mengandung nitrogen cukup tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian cara yang kedua, tahapan yang kedua, kita setelah kita menyiapkan daunnya, yaitu kita hancurkan daun ini. Bisa juga dipotongin kecil-kecil dan bisa juga ditumbuk atau di blender ya teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak mau menumbuk dan memblendernya, saya potong kecil-kecil supaya apa? Supaya daunnya ini dapat difermentasi secara sempurna. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Seperti kita memotong kalau kita mau menyayur. Ingat teman-teman, gunanya ini adalah untuk menyempurnakan proses fermentasi daripada daun ini. Nah, jadi seperti ini. Caranya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tidak perlu susah payah beli pupuk. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Yang penting telaten. Kalau teman-teman punya blender yang sudah bekas, itu juga bisa ya teman-teman, di blender. Soalnya kalau mau di blender itu sayang sama blendernya. Kalau untuk saya itu sayang ya sama blendernya, karena menurut saya ini kan lumayan kotor ya, jadi tidak mungkin kalau mau di blender. Nah, jadi seperti ini teman-teman, dicacah-cacah. Tuh, ciri-ciri daun yang mengandung nitrogen cukup tinggi yaitu ketika daunnya itu dihancurkan, dia akan mengeluarkan cairan atau mengeluarkan embun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia akan menguap. Nih, banyak seperti air-airnya keluar. Nah, ini
berarti daunnya mengandung nitrogen cukup tinggi ya teman-teman. Nah, jadi seperti daun bayam, daun lamtoro atau petai Cina dan lain-lain. Jadi ciri-cirinya ini ya teman-teman. Oke, setelah daunnya terpotong semuanya, kita siapkan wadah ya teman-teman. Nah, ini kita siapkan wadah karena ini saya membuatnya sedikit saja ya teman-teman, untuk contoh saja. Di sini saya menggunakan toples ukuran kurang lebih ukuran 3 kilo ini ya. Ini besar juga ini. Nah, ini besar, kira-kira kurang lebih ukuran 3 kiloan. Ini. Di sini saya menggunakan toples. Bisa teman-teman menggunakan drigen ya kalau teman-teman membutuhkannya itu banyak ya. Oke. Di sini kayunya kita pinggirkan dulu. Oke, jadi daun-daunnya ini yang setelah kita remukkan tadi, sudah kita cincang-cincang. Kita masukkan ke dalam wadahnya ya teman-teman. Nah, jadi makanya daunnya itu dicincang-cincang supaya proses fermentasinya itu berjalan dengan sempurna ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, silakan di nut seperti ini ya teman-teman. Ditekan-tekan ke bawah seperti ini. Nah, di sini kemudian bahan yang kedua yaitu kita menggunakan air hujan teman-teman. Nah, ini air hujan ya teman-teman, bukan air sumur. Jadi karena sekarang itu musim hujan, air hujan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk ya teman-teman. Jadi air hujan itu langsung kita takuh nih. Ciri-ciri air hujan yang masih aktif itu dia memiliki pentol-pentolan di pinggir-pinggirnya sini. Kalau ditaruh di ember itu akan nimbul pentol-pentolan kayak balon-balon gitu ya di pinggir-pinggirnya sini. Nah, ini air hujan nih. Oke, kita taruhkan air hujan di sini sebanyak 4 ini ya. 4 ciduk ini. 1 2 3 4. Nah, sepertinya kurang ya. Kita taruh 5. Oke. 5. Nah, kemudian setelah seperti ini kita aduk-aduk, teman-teman. Kita aduk-aduk ya sampai rata. Maksudnya itu biar tidak ada rongga-rongga di antara daun-daunan ini. Kemudian di sini kita siapkan M4 ya, teman-teman. Apa itu M4? Nah, M4 ini ya, ini sudah tinggal sedikit M4-nya saya taruh di botol ini supaya teman-teman bisa lihat. Aslinya wadahnya seperti ini ya teman-teman, yang muncul di sini ya. Aslinya wadahnya seperti ini. Dan sekarang itu sudah saya masukkan ke dalam botol minuman ini ya. Oke, di sini. Jadi M4 ini kita taruh di wadahnya ini kurang lebih 10, biar banyak ya. 10 tutup botol ini. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi kita sudah menyampurkan M4-nya 10 tutup botol ini. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Nah, jadi setelah M4-nya kita masukkan ke sini, jangan lupa kita kasih makanan untuk M4-nya, teman-teman. Jadi M4 itu kan bakteri ya, teman-teman.
Nah, jadi kita kasih makanannya, yaitu kita bisa menggunakan gula merah atau bisa juga menggunakan manis tebu yang sudah dipisahkan atau sudah di apa itu namanya ya, sudah dideres. Kemudian kita juga bisa menggunakan gula aren, gula kelapa, itu serah ya. Bisa juga menggunakan gula pasir. Gula pasir ini juga dari tebu ya. Oke, kita taruh kurang lebih untuk makanannya ini, kira-kira untuk segini itu kita kasih 2 sendok ya. Ini tadi sudah saya ukur teman-teman, dan ini 2 sendok makan. Langsung saja kita taruh di dalam sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita guncang-guncang atau kita aduk-aduk. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai rata ya. Dan ini kita aduk-aduk seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, jangan lupa kita periksa bagian tutup-tutupnya. Jangan ada yang bocor ya teman-teman, karena ini akan kita lakukan fermentasi selama kurang lebih 14 hari atau bisa juga disebut 2 minggu. Nah, jadi di sini itu kita tutup dengan rapat ya teman-teman. Nah, kita tutup dengan rapat seperti ini. Jangan lupa setiap pagi, setiap harinya kita buka ini secara pelan-pelan seperti ini ya teman-teman, sampai berbunyi ces gitu. Nah, kita buka setiap paginya, kita putar, kemudian kita kencangkan lagi setiap paginya, setiap hari ya. Untuk supaya apa? Supaya wadahnya ini tidak meledak, karena bakteri yang ada di dalam sini akan berkembang biak sehingga wadahnya ini akan terisi dengan udara atau dengan nitrogennya tadi ya. Oke. Jadi setelah seperti ini, silakan teman-teman simpan wadahnya. Jangan lupa dibuka setiap hari dan ditunggu selama 14 hari. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Salam petani dari Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.